Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Tahukah Anda mengenai aturan baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Melalui siaran pers nomor SP33 tahun 2021 pada tanggal 8 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau RUU HPP memiliki 6 kelompok pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Pajak Penghasilan atau PPh, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Program Pengungkapan Sukarela, Pajak Karbon, serta Cukai. Selain itu, RUU HPP juga menyangkut 3 hal utama, yaitu asas dari peraturan perpajakan, tujuan, muatan isi, dan pemberlakuan. Yuk kita bahas satu persatu kelompok-kelompok pengaturan RUU HPP. Yang pertama, kelompok ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama, pemberlakuan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Kemudian, pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau SPT selama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Lanjut, sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapan sanksi administrasi perpajakan. Kemudian, pengaturan asistensi penagihan pajak global. Lanjut, kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding wajib pajak. Kemudian, pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure atau MAP agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. Lanjut, kuasa wajib pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa wajib pajak yang merupakan suami, istri, keluarga saudara, atau semendak sampai dengan derajat kedua. Kemudian yang terakhir, sinergi antar instansi pemerintah untuk melakukan pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama. Itu adalah kelompok dari KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lanjut, kelompok berikutnya adalah kelompok pajak penghasilan. Apa saja yang dibahas dalam kelompok pajak penghasilan dalam RUU HPP ini? Oke, kita bahas one by one. Yang pertama, pemberian dalam bentuk natura yang dapat dibiayakan. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Yang ketiga, pengaturan kembali, penyusutan, dan amortisasi. Keempat, pemberlakuan tarif PPh badan menjadi 22% mulai tahun pajak 2022. Dan yang kelima, penyempurnaan upaya mencegah penghindaran pajak dengan menerapkan metode yang sesuai dengan International Best Practice. Keenam, penambahan kewenangan pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian multilateral. Dan yang terakhir adalah perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak dari yang semula adalah Undang-Undang PPh dan menjadi RUU HPP. Kita bahas one by one. Ada 5 lapis. Dari yang semula hanya 4 lapis, sekarang menjadi 5 lapis. Lapis pertama dalam RUU HPP mulai dari rentang penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, tarif terbaru adalah 5%. Kemudian lapisan tarif kedua di atas 60 juta sampai 250 juta adalah 15%. Lanjut, lapisan tarif ketiga di atas 250 sampai 500 juta dengan tarif 25%. Lapisan keempat
di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dengan tarif 30%. Dan yang terakhir adalah lapis tarif kelima, yaitu di atas 5 miliar tarifnya adalah 35%. Itu adalah kelompok pajak penghasilan atau PPH. Selanjutnya, kelompok pajak pertambahan nilai atau PPN. Penghapusan barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dari barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau negative list, dan memindahkannya menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian, kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022 menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat adalah tanggal 1 Januari 2025. Dan yang terakhir, kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu. Itu merupakan kelompok pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikutnya, kebijakan dalam program pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela ini juga diterapkan dalam RUU HPP ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan penyelenggaraan yang dilakukan akan dilakukan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Ada beberapa kebijakan, baik kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Yaitu kalau kebijakan pertama, subjeknya adalah WPOP dan badan berserta tax amnesty atau TA. Sedangkan kalau kewajiban kebijakan kedua adalah WPOP, yaitu pada kebijakan kedua. Kemudian basis aset, pada kebijakan pertama, aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat TA. Namun pada kebijakan kedua ini, aset perolehan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Kemudian, tarif PPh finalnya untuk kebijakan yang pertama adalah 11% untuk deklarasi, kemudian 8% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri, kemudian 6% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), hilirisasi atau renewable energy. Kebijakan kedua berbeda dengan kebijakan pertama, yaitu 18% untuk deklarasi, 14% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri, kemudian 12% untuk aset luar negeri, repatriasi, dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Kemudian, kebijakan dalam pengenaan pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Terkait dengan perubahan pengaturan cukai, kewenangannya berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. RUU HPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. RUU ini juga akan menjadi batu pijak yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien,
sesuai regulasi terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan solusi kreatif dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat, dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.